orang ustaz macam gitu, kelompok macam gitu, tinggalkan. Bahaya gitu. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Nih, ini hadis berikutnya. Masih 10 menit ya? Oh 5 menit. Tadi saya lihat 10 menit tulisannya. Maaf. Rasulullah SAW mengatakan begini. Yakhruju fi akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman nanti. Qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Wa tahkiruna a'malakum ma'a a'malihim. Akan keluar di akhir zaman nanti satu kelompok yang kalian minder ketika kalian membandingkan salat kalian dengan mereka. Ketika melihat mereka salat, minder kalian. Ya, silakan coba sekali aja ta'lim di sana. Coba ikut kajian mereka sekali. Minder pasti. Ya. Karena yang isinya doktor tuh. Ya, lulusan Madinah. Jidatnya juga hitam, jenggotnya enggak seperti saya, tebal. Itu bukan ukuran ya. Ya. Wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Ilmu kalian tidak ada bandingannya dengan mereka. Lihat di YouTube ceramah mereka, banyak tuh ustaz-ustaznya. Wa tahkiruna a'malakum ma'amalihim, dan kalian meremehkan amal kalian dengan amal mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Luar biasa. Rasulullah mengibaratkan mereka lepas dari anak panah. Anak panah lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya, sasarannya. Rasulullah mentamsilkan dengan anak panah. Pertanyaannya, ketika anak panah dilepas dari busurnya, balik lagi tidak? Balik lagi tidak? Kalau mereka diibaratkan demikian lepas dari Islam, balik lagi tidak? Kalau hadis ini dilanjutkan, ngeri Bapak Ibu. Kok bisa ngeri? Lanjutkan hadisnya. Fa'aina malakitumuhum, dimanapun kamu bertemu dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa'inna qatlakum iyyahum ajrun liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena pahala menunggu bagi siapapun yang membunuh mereka. Makanya saya tantang tuh Ustaz. Aduh. Kenapa saya melakukan itu? Guru saya, syekh saya dihina sama dia. Abdullah Azam, Hasan Albana. Wah, itu pecundang agama. Mereka tokohnya. Saya hafal dulu satu jamaah dengan saya. Di Cilacap tuh. Ya, gitulah. Hampir sama namanya dengan Abu. Pakai Abu maksud saya ya, jangan tersinggung. Pakai Abu, ya. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal kan pakai Abu ya. Ya. Nah, dia membuat tulisan dosa Ikhwanul Muslimin kepada umat Islam. Oh, luar biasa. Seolah-olah surga ada di tangan mereka. Nah, yang seperti ini yang berbahaya. Baik, Ibu, boleh saya minta berapa menit lagi? 5 menit boleh? 5 menit persenan. Baik, kita lihat Quran hadisnya Bapak Ibu. Kita lihat Quran hadisnya. Kita buka Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum. Kita buka surat Ar-Rum ayat 31-32. Ya, namun sebelum saya tegaskan surat Ar-Rum ini, saya tegaskan kembali. Berbeda dalam masalah furu. Selama ada dalil silakan. Tapi beda dalam hal akidah, haram. Ya, dalam akidah haram. Kalau ada orang mengatakan akidah kita sudah beda, berarti agamanya sudah beda. Tauhidnya, akidahnya antara tauhid dan syirik dan kafir itu seperti itu. Ya, kalau furu'iyah tidak sampai berbeda akidah. Kalau beda furu'iyah selama ada dalil ya. Baik, kita lihat Qurannya. Surat Ar-Rum ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaih wattaquhu waqimus salata wala takunu minal musyrikin. Dengan senantiasa bertobat kepada Allah, bertakwa kepadanya dan mendirikan salat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Wah, subhanallah. Ayat ini mencerdaskan juga Ibaratullah. Inilah fungsi Al-Quran. Apa Ibaratullah rahmatullah? Bertaubat dengan istiqomah, takwa dan salat. Itu perbuatan siapa? Perbuatan muslim bukan? Perbuatan muslim kan? Betul? Sekali lagi. Taubat, takwa, salat. Perbuatan siapa? Muslim. Tapi kenapa di akhir hayat wala takunu minal musyrikin? Dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Lah kan sudah taubat.
sudah takwa dan sudah sholat, kok masih dilarang jangan musyrik? Artinya, walaupun dia rajin taubat, takwa di hadapan kita, hebat sholatnya, belum tentu dia selamat dari syirik. Betul? Seolah-olah demikian kan? Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa menimpa orang yang suka taubat, takwa dan sholat? Ayat berikutnya jangan dikembalikan pada logika gitu. Kembalikan pada ayat Al-Quran. Ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Ra-nya ditasydid. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bangga dengan ustadznya, bangga dengan syekhnya, bangga dengan jumlah pemimpinnya, bangga dengan judul-judul kajiannya, dan bangga dengan nama kelompoknya. Ya. Betul para sekalian? Baik ya Bapak, saya tanya, realitas jujur tapi ya Bapak Ibu ya, boleh jujur ya? Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha cepat hisabnya? Allahumma ya Allah, kabulkan ya Allah. Tolong hisab sekarang juga ya Allah. Siapapun yang sesat dan menyesatkan di antara kami ya Allah, Iwafillah, tolong jawab dengan jujur. Saya bertanya dari akidah saya, dari keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan antum sekalian. Hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Yakin? Berjamaah apa berpecah belah? Berpecah belah. Setiap perpecahan itu punya nama masing-masing, betul? Betul. Sekarang sebutkan nama-namanya dalam hati saja, jangan disebutkan, nanti ada yang tersinggung. Dalam hati saja. Sudah? Sudah. Ada berapa? Sebutkan. Ada 10? Lebih dari 10, Masya Allah. Lebih dari 10 ya? Ada 72. Baik. Nah sekarang coba sebutkan dengan lantang yang keras. Coba sebutkan satu saja dari nama kelompok tadi yang ada di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat. Satu saja, yang keras. Ayo. Al-Jamaah. Ya, betul, Al-Jamaah ada. Tapi itu bukan firqah yang saya maksud perpecahan yang tadi syirik. Ya, tidak ada. Ya, apakah Rasulullah salaf? Demi Allah, seorang muslim Palestina, dia jujur sama kita. Boleh saya terus terang? Ada datanya, saya simpan di sini. Tapi waktunya udah habis. Saya kembalikan pada pembacara ya. Waktunya sudah habis Ibafilah. Kalau Al-Jamaah itulah yang harus kita ikuti. Kata Rasulullah SAW, ya, ala innaman qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina billah. Ingatlah sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan, Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72. Wahadir millah, dan umatku ini sataftariku ala salasi wa sabina millah, dan umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Wa wahidah fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wahia al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Al-jamaah pakai alif lam, berarti ada kelanjutan katanya. Dalam hadis dari Huzaifah bin Yaman, ya, fama ta'muruna in adraka dzalik. Apa fama ta'muruni in adrakani dzalik Rasulullah? Apa yang kau perintahkan ketika aku mendapati umat berpecah belah? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah oleh kamu jamaah muslimin dan imam mereka. Oh, berarti al-jamaah di sana alif lamnya jama'atul muslimin. Ya pastilah jama'atul muslimin. Kan enggak mungkin jama'atul kafirin. Enggak mungkin jama'atul munafikin. Betul? Apalagi jama'atul jadi salah. Yang maksudnya yang garis miring, yang kemarin soan selfie dengan paus. Nah itu sudah beda akidah dengan kita. Itu nggak ada toleransi. Kafir. Intisarul kafirin wal musyrikina liqitalil muslimin fahuwa kufrun. Silakan buka kitab Al-Wala wal Bara. Implikasi dari tauhid kita, dari syahadat kita adalah
Loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasul, dan orang beriman. Ya. Giliran ulama kita dihina, mau ceramah dihalangi dan dibubarkan, giliran ke paus suntangan. Nah, itu udah kafir gitu. Yakini kafir. Ya. Makin jelas siapa musuh kita. Loh, udah terang-terangan manusia lain, harus kita terang-terangan, hitam di atas putih. Ya, inilah hitam putih versi saya. Baik, Ibu nah al-jamah itu. Ada sahabat bertanya, wa mahya al-jamah ya Rasulullah? Apakah al-jamah yang selamat itu? Ma'ana alaihi wasabi. Apa yang aku dan sahabatku ada padanya. Jadi al-jamah itu adalah kelompok atau sesuatu seperti apa yang Rasul dan para sahabatnya amalkan. Itulah al-jamah. Maka siapapun yang mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, itulah al-jamah atau jamaatul muslimin.